Apa kabarnya Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur, kita boleh dipertemukan lagi di minggu yang baru. Pada hari ini kita boleh sama-sama untuk datang memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Semua karena berkat dan kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari saya undang kita bersama, kita bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita mau bersaat teduh. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dipelihara dalam Tuhan hari lepas hari. Kami bersyukur karena tangan Tuhan tetap memegang kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh bersama-sama datang ke rumah-Mu Tuhan. Untuk kami umat-Mu memuji, meninggikan nama Tuhan. Karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Setiap penyembahan kami, setiap lagu yang kami naikkan Tuhan, biar menyenangkan hati Tuhan saja. Dan firman yang kami boleh dengarkan itu boleh sungguh-sungguh tertanam dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan mau bersama-sama menyanyikan pujian ini. Mari kita datang dengan hati yang murni, menyembah Allah yang kudus. Biarlah Dia Tuhan yang disenangkan lewat penyembahan kita. Kita angkat pujian Saat Ku Menyembah-Mu. Bekerja saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Kembali angkat pujian ini, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Dan saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kembali kita angkat pujian ini. Jemaat Tuhan saja yang menyanyikan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, yang menyembah Engkau Tuhan. Roh-Mu Biar Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Katakan bersama, ku angkat, ku angkat
saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Katakan Tuhan. bersama, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Kami mau memuji Engkau ku Tuhan. selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Katakan, Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke, Bapak Ibu, mari kita sebelum kita masuk di dalam ibadah kita lebih dalam lagi, mari kita bersama-sama mengevaluasi diri kita selama seminggu ini. Tentu banyak hal yang mungkin tidak sengaja kita perbuat, sudah menyakiti sesama kita, menyakiti anak kita, menyakiti orang tua kita, pasangan kita, ataupun orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita tidak dengan sengaja mungkin kita juga sudah menyakiti hati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita agar kita boleh disucikan, dilayakkan, boleh beribadah lebih dalam lagi dan ibadah kita diterima oleh Tuhan. Ayat pengakuan dosa diambil dari Roma pasal 7 ayat 14 mengatakan demikian. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Mari kita ambil waktu sejenak. Bapa dalam sorga, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang kudus. Engkau adalah Allah yang membenci akan dosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami masuk di dalam ibadah kami lebih dalam lagi, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin mengakui akan segala pelanggaran dan dosa yang sudah kami lakukan selama ini. Engkau mengetahui akan isi hati kami. Engkau mengetahui akan segala rancangan-rancangan yang kami rancangkan mungkin tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan ya Tuhan, banyak sekali ya Tuhan hal-hal yang kami pikirkan, kami rancangkan adalah rancangan-rancangan yang mungkin akan berbuat dosa. Dan juga ya Tuhan, seringkali kami juga ya Tuhan, seringkali
dengan tidak disadari kami sudah menyakiti akan sesama kami. Mungkin juga anak-anak kami, pasangan hidup kami, bahkan orang tua kami ya Tuhan. Dan terlebih kami sudah menyakiti hati Tuhan. Tuhan, kami ini adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Tapi seringkali ya Tuhan, kami justru tidak mentaati Engkau menjalankan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami datang mengakui akan segala dosa kami. Kami mohon kiranya kasih-Mu yang tak pernah henti-hentinya mengasihi kami. Kami mohon ampunilah kami ya Tuhan akan dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan akan segala pelanggaran kami. Dan kami percaya Engkau mendengar akan seruan hati kami yang hancur di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau mendengar dan mau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan kasih-Mu kepada kami. Biarlah ya Tuhan setelah kami selesai ibadah ini, ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh terus mengarahkan kami untuk senantiasa taat kepada firman-Mu dan menjalankan akan setiap firman Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi pasangan kami, dan bahkan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Berita anugerah diambil dari Mazmur 86 ayat 5 mengatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, bersama kita akan membacakan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan paduan suara dari Padus Anugerah. Waktu dan tempat kami persilahkan.你说阴天代表你的心情，阴天跟你心的生命的反应。你说每天生活一样平静，对你越要没有一点信心。
Puji nama Tuhan, pujian yang begitu indah karena sungguh Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tapi Dia sungguh peduli dan mengasihi setiap kita. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Ii, suk 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 suk. Terima kasih untuk persembahan pujiannya, Tuhan memberkati. Dalam Mazmur 118 ayat 24, inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersuka cita dan bergembira karenanya. Dengan penuh sukacita saya undang semuanya kita untuk bangkit berdiri. Bersama kita mau bersuka cita mengangkat pujian ini. Hari ini ku rasa bahagia. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Sebab Tuhan telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara Sekali lagi katakan, kita. hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara Saya mau kita. semua kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirimu, katakan kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi angkat pujian ini, hari ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semuanya bergandengan tangan kembali. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirimu yang belum ditunjuk, katakan Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. bertemu dalam kasih-Nya. Kita telah bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, oh saudaraku, Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, mari bersuka. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk, salam kiri kanannya, katakan, kau saudaraku, kau saudariku, aku cinta engkau di dalam Tuhan. Kau saudaraku, Kau saudaraku, saudaraku. kau anakku, kau temanku. Nah, budak. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Bersama kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Stefanus Christian dan diterjemahkan oleh Saudara Joel Caleb.
dengan tema ketika hati yang terluka. Ketika hati terluka, biarlah setiap firman yang ditabur menjadi berkat dan pertumbuhan iman bagi setiap kita. Kita angkat pujian ini, tenang. Makasih Tuhan. Setiap hati kita berseru di hadapan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa, Kau mendengar Setiap seruan hati kami, seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. jemaat saja katakan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal Bapa kami yang kekal, Kau hadir di sini, memulihkan sanggup memulihkan setiap hati kami Tuhan. yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
tenang bersamamu Bapa. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 弟兄姐妹们早安， Ya senang sekali bisa ketemu lagi ya. 感谢我们能够再次见面， Ternyata Tuhan begitu baik 感谢上帝这么好， ya. Sehingga bukan ternyata ya, memang baik ya. 不是 Salah ngomong saya. 不是发现 Memang 是， baik. Sehingga saya bisa kembali ke tempat ini untuk bersama-sama berkumpul dengan saudara seiman. 因为我们可以再次在这里跟你们一起再见 Makanya 面。 tadi lagunya apa, lagu yang bergandengan tangan, judul apa? Hari ini kurasa bahagia, hari ini benar-benar kurasa bahagia. 所以今天感觉非常的喜乐。 Mari Bapak Ibu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, kita masuk dalam doa minta pimpinan Tuhan. 我们听经文之前，我们进入祷告。 Bapa dalam sorga, 天父上帝， kami sungguh berbahagia 我们非常的喜乐， karena kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. 因为你的爱永远离不开我， Engkau tetap memberikan kami dan menuntun hidup kami. 永远陪伴我们的生活。 Bahkan hari ini kami bisa datang menginjakkan kaki kami untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah pada Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu. 甚至到我们可以今天来到你的教会当中，也是因为你的恩典。 Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 我们准备要聆听你的话语， Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh terus menolong kami. 愿你圣灵可以帮助我们， Membuka hati kami lebar-lebar. 打开我们的心， Agar kami boleh terus diberikan akan pengertian dan memahami akan semua firman yang akan ditaburkan pada pagi hari ini. 使我们能够了解你所给我们的这个 Dan 话语。 tentu ya Tuhan, Engkau berikan kami kemampuan untuk menjalankan akan firman-Mu. 也请给我们力量，能够执行你的话语。 Tolong hamba-Mu yang kedua hamba-Mu yang sangat terbatas ini. 求你两位无奈的仆人， Biarlah Engkau terus menolong mereka, menguduskan dan juga memakai menjadikan alat di tangan Tuhan untuk menjadi kepanjangan lidah Tuhan. 使两位仆人可以成为你的助手，你的石头。 Terima kasih Tuhan. 感谢上帝， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. 奉靠主耶稣的名，我们祈求祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 弟兄姐妹们， ya hari ini kita akan bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan, 今天我们要看今天的经文， yaitu di Efesus pasal 4 ayat 30 hingga 32. 在以弗所书第4章30到32节。 Kita akan baca dalam bahasa Indonesia sekali, kemudian dalam bahasa Mandarin sekali. 先用印尼文读，然后再用中文。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia, kita sama-sama buka suara. 1, 2, 3. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 中文的，不要叫上帝的圣灵担忧，你们越是受了他的印记，等候得赎的日子来到，一切苦毒、闹恨、愤怒、吵闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕了你们一样。 Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini ketika hati terluka. 我们今天的话题是当心灵受伤时。 Saya mau bertanya Bapak Ibu, 我要问一下大家， pernahkah kita merasa kecewa, tersinggung, atau bahkan hancur hati karena orang yang kita kasihi? 我们有没有因为我们喜爱的人可能感到失望或者心碎？
Mungkin itu pasangan kita, anak kita, orang tua kita, sahabat kita, atau bahkan sesama jemaat kita di gereja. 可能从我们伴侣、孩子、父母、朋友，或者是教会的会众， Contohnya saat ini Bapak Ibu Saudara, 可能比如 itu banyak keluarga yang hidup dalam satu rumah tetapi itu tidak saling berbicara. 很多家庭住在一起，但是没有说话， Banyak kita lihat saat ini. 很多是这样的， Kelihatannya satu rumah, suami istri sama anak-anak satu keluarga yang indah. 在一家庭看起来是非 Tetapi 常 di 美好， dalam keluarga itu sangat dingin sekali. 但是却很冷， Tidak ada hubungan relasi yang baik satu dengan yang lain. 没有一个好的这个关系。 Seorang anak merasa tidak dihargai karena selalu dibanding-bandingkan di dalam keluarganya. 孩子可能跟别人对比，所以不被重视。 Seorang istri merasa diabaikan karena suaminya lebih sibuk dengan pekerjaan dan ponsel mereka daripada mendengarkan isi hati dari istrinya. 妻子可能感觉因为丈夫每天看手机或者忙工作，所以感觉被冷落。 Ya. Jadi kita melihat banyak sekali hal-hal yang mungkin terjadi di dalam keluarga kita. 所以我们看很多在家庭当中， Begitupun sebaliknya Bapak Ibu. 反而已然， Nah kalau saya cuma ngomongin suami kan nggak adil ya Bapak Ibu ya. 可能只讲丈夫就不公平， Iya, ya. Seorang suami juga seringkali dicuekin. 丈夫可能也被冷落。 Pulang kerja dengan sangat capek tapi dicuekin istrinya, bahkan tidak tahu kalau suaminya tuh udah dipulang di rumah, ada di rumah, nggak tahu Bapak Ibu. 我回家很累，但是发现可能妻子还不知道丈夫已经回家了。 Pernah terjadi di keluarga kita? 有这样事情发生吗？ Saya berharap enggak ya Bapak Ibu ya. 希望没有。 Suami udah capek tiduran, udah masuk kamar, udah tidur, udah berbaringan. Tapi istrinya nggak tahu kalau suaminya udah pulang gitu loh. 丈夫累了回家了，躺在 Karena 床上。 apa? 那为什么会这样？ Karena sibuk dengan mungkin drakor, sibuk dengan drakornya. 可能妻子们忙着看京剧， Dan mungkin sibuk dengan anjing piaraannya Bapak Ibu. 或者 Atau binatang piaraannya. 家里养的宠物。 Nah seorang jemaat pun begitu merasa tersisih karena apa? Tidak diajak terlibat di dalam pelayanan dan sebagainya. 当然也有会众因为没有被叫这个侍奉，所以感 Kita 觉 melihat banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu. 看很多有这样的事情。 Maaf Bapak Ibu, saya mungkin akan ini ya ada orang ibu-ibu Bapak Ibu ya. 可能有一位女士， Dia tuh pernah ngomong begini. 她有这样的说过， Saya nggak tahu kenapa ya, kok lebih sayang sama anjing daripada manusia. 我不知道为什么我更爱我的狗比别人。 Pernah dengar begitu Bapak Ibu? 有听说过这样的话吗？ Saya nggak tahu kenapa saya lebih peduli sama anjing. Kalau misalkan saya lihat anjing di pinggir jalan sendirian gitu, saya ingin menolongnya. 他更爱一条狗比别人。看路边有一条狗，他要 Tapi kalau 帮助它。 misalkan manusia yang lagi susah, 但是 saya 如果 nggak 有别 begitu 人， tergerak hati saya gitu. 他心没 Ini 有， realita loh Bapak Ibu. Betul. Saya bukan ada-ada ya Bapak Ibu ya. Ini realita. 这个是实际情况，不是假说的， Ada lagi Bapak Ibu. 也有过。 Di rumahnya piara banyak sekali anjing. 在家里养很多宠物， Terus anjingnya semakin banyak karena beranak Bapak Ibu. 有越来越多，因为每天有 Terus 生孩， anaknya ngomong, 然后孩子也说， Ma, kenapa nggak dijual aja kan udah semakin banyak. 妈为什么不出卖它 Salah 们？ nggak anaknya Bapak Ibu? 孩子有错吗？这样子说， Emang kamu mau mama jual dia bilang. 他说，那你要出卖吗？ Artinya apa di sini Bapak Ibu? 意思是什么呢？ Artinya anaknya disamain dengan anjing piaraan. 孩子跟狗是一等， Ironis nggak? 很奇怪吧？ Ironis Bapak Ibu.非常奇怪。 Ironis sekali. Jadi kita melihat seringkali fokus kita yang utama kita justru terdistraksi dengan hal-hal yang lain. 可能我们必须要专注的被别的地方给转移了， Sehingga kita nggak peduli dengan keluarga kita lebih peduli dengan anjing piaraan. 所以我们不关心我们家人，更关心我们的 Bahkan 狗， lebih ironis lagi ada seorang nenek berkata demikian. 更
奇怪的，有一个 Kalau 奶 bisa 奶， saya dilahirkan balik kembali, 如果我能再重生， saya 这个 mau 重 jadi 生， anjing. 我要成一条狗。 Pernah dengar begitu Bapak Ibu? 有听过说过吗？ Ironis nggak? 很奇怪， Ironis Bapak Ibu. 非常的奇。 Tapi tentu itu nggak mungkin terjadi ya Bapak Ibu ya, karena kita nggak memilih kita nggak menyetujui akan paham reinkarnasi Bapak 当 Ibu. 然这个不可能发生，因为我们不 Nah, 这个赞同这 Ini 个是 adalah 永生， realita. 这个是实际情况。 Mungkin Bapak Ibu saudara merasa biasa-biasa saja itu. 可能感觉啊，这难，很通常， Hati-hati Bapak Ibu. 要小心。 Kita harus hati-hati. Luka-luka seperti ini tidak terlihat secara fisik. 这样的伤口是看不见的， Tapi ini sangat nyata di dalam hati kita. 但是在心里是确实很实际。 Jika luka ini tidak segera disembuhkan, 如果不赶快愈合， maka semakin lama luka ini akan semakin dalam. 那这伤口越来越会 Oleh 深。 sebab itu keluarga kita 所以我们家 seringkali 庭 justru terjadi karena kita membiarkan dalam hal ini. 通常会发生，因为我们就排在一 Dan 边。 dalam hal ini dapat membuat bisa berubah menjadi sebuah kepahitan di dalam keluarga. 这个也是可以成为家庭当中的一个苦， Menjadi sebuah kemarahan. 一个愤怒， Dan akhirnya apa? Merusak relasi yang seharusnya menjadi sumber sukacita kita di dalam keluarga. 最终也破坏了我们家庭当中的一个喜乐的这个 Bapak Ibu 源 Saudara, 泉 firman Tuhan dalam hari ini yaitu Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32 mengajak kita untuk menyadari bahwa luka hati itu bukan akhir dari segalanya. 今天的经文让我们明白，就是一切不是总结， Ada jalan pemulihan di situ. 有预料的这个， Ada kasih yang menyembuhkan di situ. 有爱预料一 Ada 切， pengampunan yang memulihkan di situ. 有怜悯饶恕。 Dan ketika hati dipulihkan, 当心被愈 maka 合的时 relasi 候， pun bisa menjadi indah kembali. 关系也变成美好。 Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memohon Roh Kudus membuka hati kita lebar-lebar 我们一 untuk 同展开 mendengarkan suara dari firman Tuhan. 展开我们的心，聆听圣灵的声音。 Bapak Ibu pasal 4 ayat 30 hingga 31 mengatakan demikian. 30到31节这么讲。 Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 不要叫神的圣灵担忧，你们愿是受了他的印记，等候得赎的日子来到。 Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. 一切孤独、恼恨、愤怒、纷争、毁谤，并一切的恶事，都当从你们中间排 Demikian 除。 pula segala kejahatan. 就是这样的，一切的这 Bapak Ibu 个罪 Saudara, 恶。 Paulus membuka bagian ini dengan peringatan. 保罗是在这里是一个警告， Apa peringatannya? 什么警告呢？ Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. 不要叫的神的圣灵担忧。 Apa yang membuat Roh Kudus merasa berduka, Bapak Ibu? 什么会使圣灵这个担忧呢？ Dan jelas di ayat 31 menjelaskan kita. 在31节有明确的讲出来。 Kepahitanmu, kegeramanmu, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Itulah yang mendukakan Roh Kudus. 孤独、恼恨、愤怒、纷争、毁谤和恶毒。 Kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? 为什么会发生呢？这样子， Karena ini adalah sebuah relasi yang buruk yang mengakibatkan kehancuran di dalam relasi itu. 这是恶毒的关系被破裂的一个关系。 Bapak Ibu bayangkan seorang ayah yang bekerja keras demi keluarga. 想一想，一个父亲为家庭 Dia 工作， pulang malam 晚上很晚才回 di 家， jalanan kena macet, capek sekali. 路上堵车累得很， Dan pulang mau dihargai. 回家要被赞成。 Namun apa yang terjadi kalau misalkan orang tua suami sang pulang capek, kalau misalkan istrinya cuek, anak-anak cuek. 那如果妻子冷落不重视， Bahkan celakanya Bapak Ibu, anak-anak tuh merasa ayah mereka tidak pernah hadir, padahal anaknya orang tuanya dalam kesulitan yang begitu luar biasa, capeknya bukan luar biasa. 或者感觉父亲总是缺席，不重视 Begitupun sang istri seringkali merasa diabaikan. 妻子感觉被排除、 Jadi 被冷 tanpa 落， disadari hal ini Bapak Ibu. 所以不知不觉， Jadi relasi yang seharusnya menjadi tempat berlindung, tempat untuk
berbagi justru menjadi sumber luka di dalam hati. 一个避风艰难的一个关系，变成一个痛苦的一个源泉。 Begitupun di dalam gereja. 当然，在教会也有 Ya, seorang jemaat yang baru bergabung 新的一个会种过来， dan baru bergabung gitu ingin supaya memiliki komunitas di dalam kehidupannya. 刚来相入这个一个团队团会， Tapi justru dia ingin mendapatkan sebuah komunitas tapi dicuekin gitu Bapak Ibu. 但是却被误视， Nggak ada yang menyapa, 没有人打 nggak 招呼， ada yang mempedulikan. Bapak. 也没有人关心， Mereka tidak merasa dianggap. 他感觉不被重视， Nah, tentu hatinya akan terluka 肯定心也会Dan- 细碎， akan kemudian menjauh dari komunitas, dari gereja Bapak Ibu. 然后会远离这个教会。 Bapak Ibu Saudara, luka hati bukanlah hal yang asing dalam kehidupan orang percaya. 心中的伤口不是信徒的这个， Bahkan dalam komunitas rohani, kita tetap manusia yang bisa saling melukai. 在这个属灵的群体中，我们互相会痛别人，伤害 Namun 别人。 firman Tuhan tidak berhenti pada pengakuan akan luka di sini. 但是神的话语不是在这个伤痛这一节而已， Melainkan mengarahkan kita pada pemulihan. 而是指导我们到回复。 Sehingga dikatakan di ayat 32 di sana, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. 所以32节有要以恩慈相待， Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. 在怜悯的心彼此饶恕， Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 正如神在基督里饶恕了你们一 Bapak 样。 Ibu, pengampunan adalah jalan menuju pemulihan. 饶恕是医治的这个路的道 Tanpa 路， pengampunan, luka hati akan menjadi akar kepahitan yang merusak jiwa dan relasi kita. 没有这个饶恕的心，我心就成为一个 Bapak 痛 Ibu 苦。 Saudara, bayangkan jika kita memiliki vas bunga di rumah. 想想如果我们有 Anggap 一 aja 个花 itu vas 籽， bunga yang polos ya Bapak Ibu ya. 一个很空的一个花籽， Kemudian jatuh dan pecah. 掉了摔坏了， Nah, kita bisa memilih bebuangnya kan? Wah, kita sapu aja, kita buang ke tong sampah. 可能我们可以选择扔它， Atau kita bisa mengambil waktu, mungkin agak lama ya, butuh waktu ya. 或者我们可以拿一定的一个时间， Kemudian kita pelan-pelan merekatkan kembali pecahan-pecahan itu satu persatu. 把片一块一块的并起来， Butuh waktu, 肯定有时间， butuh proses. 要一个过程， Tidak instan Bapak Ibu. 不是一瞬间。 Tapi seringkali kalau misalkan kita udah menyatukan akan vas bunga itu pasti akan menjadi sebuah vas bunga yang indah. Karena apa? 但是如果我们并起来这个花瓶的话， Karena tadinya vas bunga yang polos itu sudah ada motifnya Bapak Ibu, ya. Karena ada tambalan-tambalan, jadi ada variasinya Bapak Ibu. Menjadi indah, 可能很空很淡的一个花瓶， bahkan lebih indah dari sebelumnya. 因为有痕迹就变成很 Nah, 美好 Paulus menutup ayat ini dengan dasar pengampunan Bapak Ibu. 所以保罗在这里讲，就是 Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, 就像上帝怎么饶恕你 kita 们一样， diampuni bukan karena layak, 我们饶恕不是因为我们值 tetapi 得， karena kasih Kristus. 而是因为上帝的爱。 Maka kita pun dipanggil untuk mengampuni bukan karena orang lain layak, 所以我们被饶恕不是因为 tetapi karena kita telah menerima akan kasih Kristus itu. 不是因为我们值得，是因为我们受了上帝的 Bapak 爱 Ibu。Saudara, itu relasi kita tuh relasi yang indah itu akan dimulai dengan hati yang sembuh. 一个美好的关系是心被医治的时候， Ketika hati dipulihkan, 直到心被医治， relasi pun diperindah di sana. 关系才是变美好。 Kita bisa bayangkan Bapak Ibu. 可以想 Di 象， dalam setiap kehidupan kita tuh bisa kita bayangkan. 在我们生活当中可以想 Jika 看到， suatu keluarga itu saling mengampuni, saling memahami, dan saling melayani. 如果一家人一起怜悯、一起照顾、一起关心， Bayangkan jika kita jemaat Tuhan tidak saling mendendam. 如果我们会众也不记仇， Tetapi kita saling mengasihin, saling membangun, saling mengampuni. 而且彼此相害，彼此怜悯， Bapak 饶 Ibu, 恕 itu akan menjadi sangat indah sekali. 肯定会变成很美好。 Itu akan menjadi sebuah
Kalau misalkan saya boleh bayangin Bapak Ibu ya, soalnya itu istri saya tuh di depan gereja ada tanam bunga Bapak Ibu. Tadinya kacau balau itu di depan. 可以像我可能 Tanamannya kacau balau. 教会前面有 ya 一个一排的一个花瓶， Kayak pokoknya kacau balau deh, nggak teratur gitu Bapak Ibu. 放得很乱，不整 Nah 齐。 sekarang istri saya bisa tanam bunga di situ. 我的妻子可能可以 Nah, 养花， ada tanam pohon apa namanya tomat. Tomatnya berbuah cakep-cakep lagi. Dia nggak tega untuk memetiknya Bapak Ibu. 西红柿树也可以放在那 Nah, 边。 bayangkan kalau misalkan keadaan kita tuh seperti taman bunga seperti itu. 那如果我们 Dan 情况像这 jika 样， kita memiliki akan jiwa untuk mengampuni, saling memahami, saling melayani, maka kita akan seperti akan keadaan taman bunga yang indah. 如果我们有怜悯的心，相互关 Bapak Ibu 照， tahu lagu apa PBSR nomor 1? 可能可以有这样的心。有听过这个歌吗？ Saya pikir ibu-ibu kita pasti tahu. 可能 Sama- 会总 eh 会懂，会知道。 Bro, boh. Oh, bro, ya. Ya. Itu lagunya seperti ini. 这样的一个首歌， Andaikan aku sekuntum bunga gitu kan ya Bapak Ibu ya. 是这样的一首。 Itu kalau misalkan hidup kita di dalam keluarga Bapak Ibu, 如果我们在家庭当中 atau 是 di 这 dalam 样的生 gereja, 活，或者在教会当中， nah kita akan seperti taman bunga, kita akan seperti bunga. 我们像一个花园，会像一个花。 Jadi kelanjutan dari syair itu apa? 那下一句是什么呢？ Itu bisa dinikmati banyak orang. 可以被很多人欣赏。 Nah, bagaimana kalau misalkan satu keluarga saling tidak memiliki relasi yang baik? 那如果一个家人没有这个好的关系呢？ Ketika tetangga, anak-anak semua melihat hancur lebur ya keluarga, seperti taman yang hancur gitu, nggak beraturan. 邻居孩子看起来不整齐、不好的一个关系， Tetangga, sahabat, saudara-saudara kita akan melihatnya seperti apa? 邻居好友那会 Mereka 看 nggak 怎么 akan 样？ menikmati. 他们也不会欣赏。 Nah, tetapi kalau misalkan dalam keluarga kita memiliki akan ada pengampunan di sana, ada saling membangun, saling mengasihi, memiliki relasi yang baik, maka kita akan menjadi seperti kebun bunga yang akan memancarkan harum yang wangi bagi orang lain. 如果我们有好的关系，相互怜悯的话，那肯定会给别人带来一个很美味的这个味 Bapak Ibu 道。 Saudara, relasi yang indah itu bukan hasil dari kesempurnaan, 好的关系不是从完 tapi 美出 dari 来， komitmen kita untuk terus memulihkan satu dengan yang lain. 而是从我们自己要给怜悯给别人。 Memang keluarga kita, namanya keluarga tentu nggak akan terlepas dari konflik, Bapak Ibu. 可能家庭当中肯定会有这个争途， Tetapi kita tahu bahwa ada konflik, kita bisa tahu cara menyelesaikannya. Konflik dengan kasih. 就是但是在家庭当中有问题，知道怎么解决这个问题， Apa di dalamnya? Yaitu kita harus saling mengampuni. 也就是要相互怜悯别人。 Mari kita jadikan rumah dan jemaat kita tuh sebagai tempat di mana luka hati itu tidak dipelihara. 那让我们可以成为一个可以医治这 Tetapi 个伤口， disembuhkan. 医治这些伤口，在家庭 Tempat 当 di 中 mana Roh Kudus tidak berduka di sana. 成为森林不 Tetapi bersuka cita karena kasih dan pengampunan dari hati kita yang mengalir terhadap satu dengan yang lain. 不是森林带幼的地方，而是被一个喜乐的一个地方。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita telah merenungkan bersama bahwa dalam relasi, 我们已经反思了我们这个关 baik 系， keluarga maupun jemaat, itu luka hati adalah hal yang nyata. 家庭教会当中的这个伤口是 Namun 实 firman 际的， Tuhan tidak membiarkan kita tinggal di dalam luka. 但是话语没有这样子， Ia mengundang kita untuk mengalami pemulihan melalui pengampunan dan membangun relasi yang indah satu dengan yang lain. 话语是让我们心里得到这个修复。 Mari Bapak Ibu kita ingat akan 3 hal ini. 我们一起记住这个3个事情。 Luka hati sering terjadi dalam relasi yang dekat.
可能亲密关系也 Dan itu bisa mendukakan Roh Kudus jika tidak disikapi dengan benar. 如果没有医治，没有关心这个，就会让圣灵干扰。 Pengampunan adalah jalan pemulihan. 饶恕是一个治愈的一个 Bukan 路 karena 途 orang lain layak, tetapi karena kita telah diampuni oleh Kristus Tuhan kita. 不是因为别人配得这个饶恕，是因为神已经饶恕了我们。 Yang ketiga, relasi yang indah dimulai dari hati yang sembuh 美好的关系是已经医 dan 治好的 menjadi 心态始， kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. 是一个荣耀神的这 Sehingga 个， orang melihat akan keharuman 所以 semerbak kita. 所以能让人看到一个美好的 Bapak 见 Ibu 证。 mungkin saat ini kita sedang berduka. 可能有的人现在正在这个， Mungkin ada yang menyimpan kepahitan terhadap pasangan, 但是有心里藏着这个怨恨， terhadap anak kita, 对孩子， terhadap orang tua kita, 对父母， atau orang tua terhadap menantu, ya, 父母对这个atau sesama jemaat. 或者会众的， Bapak Ibu ingat, 你们要记住， jangan biarkan luka itu menjadi akar yang akan merusak hidup kita. 不要让心变成这个坏人生的这个 Biarlah 根基。 kasih Kristus menyembuhkan dan membiarkan pengampunan membuka jalan bagi pemulihan bagi kita. 而是让这个爱治愈我们的生活生命。 Jadi Roh Kudus tidak bekerja di tengah kepahitan Bapak Ibu, 圣灵不在苦中这个 tetapi 行动， bersukacita di tengah kasih dan pengampunan yang kita berikan. 而是在爱与这个饶恕的中间。 Mari Bapak Ibu kita lepaskan beban kita 让我们展开我们的这个心房， dan izinkan Tuhan memulihkan relasi kita. 卸下我们的这个重担，让神 Bapak 治愈我们 Ibu, 的关 saya 系。 mengajak kita karena ini adalah sebuah tema yang sangat sangat real di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Karena tema ini apa? Ketika hati terluka. 可能这个话题是 Saya 在心 yakin 中 di antara kita Susah, pasti merasa ada yang terluka. 我相信在我们心中有的人 Mungkin 可能是 merasa 受伤， ada yang melukai hati kita. 甚至感觉有别人伤害了我们。 Saya mengajak kita semua mengambil waktu sejenak dalam doa. 我也请大家一起一段时间祷告。 Jika ada di antara kita yang merasa bahwa ada luka di hati kita, 如果有人感觉心中有这个伤口， sebutkan nama orang yang mungkin telah melukai kita. 可能讲这些别人的这个名字， Dan mintalah kekuatan untuk mengampuni. 也让我们能够达到力量。饶 Karena 恕他们 kita hati dipulihkan, itu relasi pun akan menjadi indah. Dan kita boleh menjadi saksi bagi Kristus. 因为如果心被医治的时候，关系也变成会好。 Kita ambil waktu sejenak. 我们那一段时间。 Bapa dalam sorga, 天父的上帝， ya Tuhan saat ini kami datang ke hadapan-Mu. 现在我们来到你面前， Engkau mengetahui akan isi hati kami yang saat ini. 你知道我们心里所想的， Engkau tahu ya Tuhan dalam keadaan seperti apa hati kami. 你知道我们现在心是怎么样的一个情况。 Ya Tuhan, jika anak-anak-Mu sudah mengakui dan juga sudah menyampaikan akan doa kepada Engkau ya Tuhan. 如果你的孩子们已经认罪，已经向你这个祷告， Jika ada hati yang terluka, bahkan orang-orang yang dekat dengan kami melukai kami. 如果被痛伤的一个心也在我们这 Tuhan 边， berikanlah kami 给我 hati 们 seperti Engkau yang penuh kasih. 如你一样的心， Agar kami ya Tuhan boleh melepaskan akan luka ini ya Tuhan. 使我们能够脱离这个伤口， Dan kami mau mengampuni mereka yang melukai kami. 也能饶恕那些伤口们， Tuhan pulihkanlah relasi kami. 治愈我们的关系， Relasi kami dengan anak-anak kami. 我们跟孩子的关系， Relasi kami dengan istri maupun suami kami. 跟丈夫妻子的关系，
dan juga relasi antara orang tua dan anak dan mantu bahkan. 跟孩子、妻子或者 Dan bahkan para jemaat yang mungkin di antara kami ada yang tersakiti. 会众之间也是。 Tuhan tolong kiranya Roh-Mu yang kudus boleh terus menolong kami agar kami boleh dipulihkan dan kami tidak mendukakan akan Roh Kudus di dalam hidup kami. 求圣灵可以帮助我们，让我们能够脱离这个罪，饶恕别人。 Terima kasih Tuhan. 感谢上帝， Inilah doa kami. 这是我们的祷 Di 告。 dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. 奉告主耶稣的名，我们祈求。 Amin. 阿门。 Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat memberkati yang disampaikan oleh Guru Injil Stefanus Christian dan kepada Saudari Joel yang telah menerjemahkan. Terima kasih kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga dan pelayanannya serta usaha pekerjaannya. Satu yang sangat memberkati saya dari khotbah tadi yaitu biarlah rumah atau gereja kita menjadi tempat untuk tidak membuat luka hati, tapi menjadi tempat untuk saling memberikan kasih Tuhan dan menyembuhkan luka hati masa lalu. Tentunya semua ini kita dapat lakukan jika kasih Tuhan terus ada dalam setiap hati kita. Amin. Bersama saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Bu. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan karena terlebih dahulu Tuhan sudah memberikan yang terbaik, berkat-berkatnya atas hidup kita. Hari ini, minggu ini ada satu kali persembahan. Bagi para pelayan boleh mempersiapkan diri, kita akan bersama-sama angkat pujian Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saya semua untuk bangkit berdiri. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang baik, terima kasih atas satu minggu boleh berlalu dan kami bersyukur atas berkat-berkat yang telah Kau berikan di dalam hidupnya kami.
Biarkanlah pada hari ini kami boleh mengembalikan sebagian dari kepunyaan-Mu Tuhan. Izinkan kami memberikan persembahan dengan tulus ikhlas dan dengan sepenuh hatinya kami. Berkati tangan-tangan yang telah memberi, berkati juga tangan-tangan yang belum berkesempatan untuk memberi. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Biarkanlah persembahan ini boleh menjadi berkat di rumah-Mu, di tempat ini, dan bagi banyak orang lain. Serta menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan menaikkan 2 pokok doa syafaat kita minggu ini. Pokok doa yang pertama ialah Raker gereja kita pada tanggal 29 November 2025, doakan para pemimpin gereja agar dituntut Tuhan menyusun program tahun depan agar majelis, jemaat, dan hamba Tuhan saling mendukung dan menjalankan tugas pelayanan sebagaimana layaknya pelayan yang baik dan setia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, pada hari Sabtu tanggal 29 November 2025, para pemimpin gereja kami akan melaksanakan raker di tempat ini untuk menyusun program kerja selama 1 tahun ke depan. Izinkan segenap hamba Tuhan, majelis, pengurus dan aktivis boleh menyusun program kerja yang baik untuk keperluan gereja kami. Dan kiranya segenap hamba Tuhan, majelis, pengurus, aktivis, dan jemaat yang ada di gereja kami boleh bersatu dan bersinergi untuk saling mendukung dalam menjalankan tugas pelayanan sebagaimana layaknya pelayan yang baik dan setia hanya untuk melayani-Mu Tuhan. Biar Tuhan juga yang menuntun dan memberikan hikmat untuk setiap keputusan-keputusan yang akan diambil untuk kebaikan perkembangan gereja kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Pokok doa kita yang kedua ialah kita berdoa untuk pembinaan keluarga Faith at Home tanggal 14 November 2025 dengan topik keseimbangan kerja dan keluarga. Pekerjaan dan keluarga keduanya penting buat kita. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat untuk menyeimbangkannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami juga berdoa untuk pembinaan keluarga Faith at Home pada hari Jumat 14 November 2025 yang akan dilaksanakan dengan topik keseimbangan kerja dan keluarga di tempat ini. Kiranya para jemaat di gereja kami boleh turut serta mengikuti pembinaan acara Faith at Home tersebut. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk menyeimbangkan porsi pekerjaan dan keluarga di dalam kehidupannya kami ini. Kami tahu bahwa pekerjaan dan keluarga sama pentingnya untuk kehidupan kami. Dan biarkan juga setiap keluarga boleh diperlengkapi secara utuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, inilah 2 pokok doa syafaat kami yang telah kami panjatkan kepadamu. Kiranya Tuhan yang akan menjawab seturut kehendak-Mu dan kami percaya setiap jawaban dari-Mu adalah yang terbaik di dalam kehidupannya kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat pulanglah bawalah berkat Tuhan bersamamu, kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus membimbingmu, menyertaimu, bahkan menyembuhkan segala luka hatimu, sehingga engkau dipulihkan. Engkau bisa membangun relasi yang baik, relasi yang menyenangkan hati Tuhan, relasi yang memberikan kebahagiaan dalam hidupmu. Karena kuasa Tuhan bersamamu, tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Berapa dalamnya sakitmu Tuhan akan pulihkan, datanglah kepadanya dan Tuhan memberikan pemulihan itu kepadamu. Di dalam nama-Mu kami bersyukur menerima berkat Tuhan hari ini. Amin.
Amin. Jemaat silakan duduk saat teduh. Kita bersyukur Tuhan terus membimbing kehidupan kita dan khususnya di bulan keluarga ini biarlah pemulihan terus Tuhan nyatakan bagi keluarga kita sehingga kita boleh membangun keluarga yang bahagia seumur hidup kita. Tuhan berkati kita semuanya dan untuk warta tambahan saya hanya menegaskan bahwa nanti di hari Jumat ini ada Faith at Home, yaitu pembinaan keluarga buat kita semuanya. Temanya keseimbangan kerja dan keluarga. Keseimbangan sesuatu hal yang sangat penting ya. Saya pikir jemaat yang sudah lansia memahami hal ini dengan sangat baik. Karena waktu kita berjalan kalau nggak seimbang kita bisa jatuh. Ya itu hanya karena nggak seimbang. Nah, kerja dan keluarga dua-duanya hal yang begitu penting dalam kehidupan kita. Tapi kita mesti menjaga keseimbangan supaya pekerjaan tidak menghancurkan keluarga. Keluarga tidak menghalangi pekerjaan kita. Mari kita bersama-sama ikuti akan Faith at Home ini di hari Jumat. Nanti jam 7 malam mengundang semua jemaat untuk menghadirinya. Baik, kita akan melihat warta kita dari Videotron. Kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang memungkinkan kita beribadah kembali di minggu kedua bulan keluarga. Kiranya setiap rumah tangga di tengah jemaat terus dikuatkan dan dipenuhi kasih Kristus dalam keseharian. Mari bersama kita simak kegiatan gereja minggu ini. Sepanjang bulan ini, mari kita memperhatikan kehidupan keluarga masing-masing sampai mempererat hubungan, memperbanyak waktu berkualitas, dan saling meneguhkan dalam doa. Pembacaan Alkitab minggu ini diambil dari Yesaya pasal 43 sampai 45. Di dalamnya, Tuhan menegaskan bahwa tidak ada Allah lain selain Dia yang menyelamatkan. Kiranya setiap bacaan meneguhkan iman kita bahwa Tuhan memegang kendali atas segala hal. Kelas bertunas akan dilaksanakan pada Senin 10 November pukul 19.30 via Zoom. Sesi kelima dengan tema berdoa yang akan disampaikan oleh Pendeta Yudi Kasilo. Di waktu yang sama akan berlangsung kelas berubah. Sesi kelima bertema Gerakan Matius oleh Pendeta Stephen Paul. Mari terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman dan pembelajaran bersama. Persekutuan Usia Indah akan diadakan Selasa 11 November pukul 10 dengan acara Kuis Alkitab yang dipimpin oleh Guru Injil Advent dan Guru Injil Devi Jaya. Mari hadir dalam sukacita kebersamaan dan pertumbuhan rohani bersama. Kelas penyerahan anak sesi kedua akan diadakan Selasa 11 November pukul 19.30 via Zoom. Upacara penyerahan anak akan dilaksanakan pada Minggu 23 November 2025 di Ibadah Umum 1. Jangan lewatkan parenting Faith at Home pada Jumat 14 November pukul 19 dalam teks bertema keseimbangan kerja dan keluarga. Diharapkan setiap pasangan suami istri dapat mengikuti sesi ini dan belajar bersama menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah kesibukan.
Mari bersama hadir dalam persekutuan doa pagi hybrid pada Sabtu 15 November pukul 6. Firman Tuhan dari Yesaya 45 ayat 1-8 bertema Alat di Tangan Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yudi Kasio. Pembinaan penyambut kolekte Sabtu 15 November pukul 18. Kasih yang membuka pintu oleh Guru Injil Advent mengundang Bapak Ibu Saudara yang terlibat di pelayanan ibadah minggu sebagai penyambutan, user dan kolektan. Ibadah minggu akan diadakan pada 16 November pukul 8 dan 10.30 dengan tema Ketika Serangan Datang. 1 Yohanes 2 ayat 13-17 dan Yakobus 4 ayat 4. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Mari datang dengan hati yang siap dikuatkan melalui firman Tuhan. Ibadah sekolah minggu akan berlangsung Minggu 16 November pukul 8 dan 10.30 dengan tema Ketika Serangan Datang. 1 Yohanes 2 ayat 13-17, Yakobus 4 ayat 4. Mari bimbing anak-anak untuk mengenal Tuhan sejak dini. Kiranya melalui setiap kegiatan dan persekutuan minggu ini, kita semakin diteguhkan untuk menjadi keluarga yang berpusat pada Kristus dan hidup sebagai alat di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Karena bulan November ini adalah bulan keluarga, kita bersama-sama angkat pujian Keluargaku Bertumbuh, Gerejaku Bertumbuh. Kita dipilih menjadi keluarga yang bertumbuh, melakukan firman-Nya, melayani dan bertumbuh bersama keluarga, menjadi saksi dan mengasihi sesama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, bergandengan tangan, melayani bersama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, siap bertumbuh menuju serupa Kristus. Boleh salam-salaman. Kita dipilih menjadi keluarga yang bertumbuh, melakukan firman-Nya, melayani dan bertumbuh bersama keluarga, menjadi saksi dan mengasihi sesama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, bergandengan tangan, melayani bersama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, siap bertumbuh menuju serupa Kristus. Siap bertumbuh menuju serupa Kristus. Sekali lagi. Siap bertumbuh menuju
serupa Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.